Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Aksi nyata budaya positif, modul 1.4. M. Ridwansyah, calon guru penggerak Angkatan 9, Jakarta Selatan. Yang terhormat Ibu Teguh Purwantari sebagai fasilitator dan yang terhormat Bapak Fauzi sebagai pengajar praktik. Penyebaran pemahaman kepada rekan-rekan guru di SD Negeri Grogol Utara 03 Pagi, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Karena pada pagi menjelang siang atau siang menjelang sore ya. Masuk banget ya. Ya, siang menjelang sore hari ini kita semua berkumpul. Kegiatan dari menggerakkan ini adalah salah satu aktivitas yang bisa dilakukan oleh Kak Ridwan selaku CGP Angkatan 9 melalui kegiatan hari ini, yaitu diseminasi. Namun sebelum itu tak lupa salam yang biasa kita sampaikan dan curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan sapaannya di dalam tidak berpanjang lebar dengan berkaitan dengan kegiatan kita hari ini. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Ridwan pastinya akan bermanfaat buat kita semua. Di mana mudah-mudahan sedikit tapi mudah-mudahan bisa tetap membuat kita semua senantiasa bergerak. Apalagi alhamdulillah SD Grogol Utara 03 juga sekolah penggerak angkatan 2 nih Pak Ridwan ya, penggunaannya yang bergerak bersama bergerak maju serentak. Untuk itu sebelum kita mengawali apa yang disampaikan nanti oleh Pak Ridwan, adalah sambutan dari kepala sekolah yang diwakili oleh Ibu Tati Sumiati kepada beliau dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk menyaksikan diseminasi pembelajaran CGP Angkatan 9 Bapak Ridwan. Puji salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan dan curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua umatnya mendapat syafaat sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah menyampaikan pertama-tama kita ucapkan semangat kepada Bapak Ridwan. Mudah-mudahan setiap kegiatannya kita dukung. Saya sebagai wakil kepala sekolah sangat mendukung kegiatan Bapak Ibu CGP Bapak Ridwan. Juga kita teman-teman ya sangat mendukung kegiatan ini. Kita hanya bisa memotivasi Bapak Ridwan supaya tetap semangat dan bergerak ya, motivasinya apa? Bergerak dan menggerakkan. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai wakil kepala sekolah. Sekali lagi jaga kesehatan Bapak Ridwan ya sampai nanti akhir April ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan doakan juga ya, mudah-mudahan Pak Ridwan sukses sampai dia bisa mengakhiri kegiatan CGP dan menjadi GP. Baik, dikurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Tati yang sudah
Pesannya satu, sehat Pak Ibu. Ya, jadi sehat, mudah-mudahan selama proses pembelajarannya melaksanakan kegiatan CGP, yang penting pertama sehat dulu, sehingga bisa senantiasa berbagi bersama dengan kita semua. Untuk itu kami berikan waktu ya Pak. Ibu-ibu masih baru awal ya. Semangat kan ya? Semangat walaupun di akhir di waktu kosong mengajarnya tetap semangat mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ridwan. Materi ini materinya yaitu budaya positif ya, yang merupakan aksi nyata modul 1 ya di JKP. Kepada Bapak Ridwan, waktu dan tempat ya. Boleh nggak buat penyanyi? Nggak boleh katanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Kalau sudah gitu ya. Oh iya. Waktu dan tempat ya. Buat Pak Ridwan diberikan waktu dan diberikan tempat ya kan ya untuk memberikan diseminasi. Kepada Bapak Ridwan dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu ini Santi MPD, yang terhormat Ibu Kepala SDN Bogor Utara 03 Pagi, Ibu Christine SD, dan yang terhormat Ibu Wakil Kepala SDN Bogor Utara 03 Pagi, Ibu Haja Santi SPD, dan Ibu Haja ini Santi MPD, dan yang saya hormati rekan-rekan sejawat, rekan guru, Ibu Melani, Ibu Alfi, Ibu Alfi, Ibu Rita, Ibu Septi, Ibu Santi, Ibu Santi, Ibu Zubaida, dan Ibu Asyuro yang berbahagia. Segala puji dan puji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sampai siang hari ini, di mana pada hari ini kita berkumpul di ruang yang insyaallah berkah, dan sama-sama saya ingin belajar dari Bapak dan Ibu sekalian. Salawat dan salam bergelombang kehadiran baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada kita semua selaku umatnya yang tetap istiqomah dalam menjalankan apa yang telah disyariatkan. Untuk pada siang hari ini saya akan coba memaparkan tentang budaya positif yang merupakan efek dari pembelajaran saya dalam program atau kegiatan atau pendidikan guru penggerak pada modul 1. Yang pertama adalah tentang filosofi dari pendidikan IHJ Dewantara. Dalam modul 1 dijelaskan bahwasanya kita sebagai seorang guru adalah sifatnya menuntun. Bahkan dalam suatu aspek dijelaskan bagaimana IHJ Dewantara meminta kita atau mengharapkan pendidik menjadi seorang yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin sini ada yang tahu apa itu kodrat alam, kodrat zaman? Nah, untuk kodrat alam dan kodrat zaman ini artinya setiap apa yang ada dalam murid dimaksimalkan menjadi aspek pendidikan. Contoh mungkin ketika alamnya adalah pegunungan, pantai, maka aspek pendidikan juga dipengaruhi oleh hal itu. Ya, kalau kita bisa mendengarkan, pernah mendengar satu cerita ya, bagaimana sang monyet itu pasti menang dari ikan kalau disuruh memanjat. Gitu. Begitupun sebaliknya, sang ikan pasti menang melawan sang monyet ketika disuruh berenang. Gitu. Nah, di sini aspek yang saya harap aspek yang diharapkan oleh IHJ Dewantara yang merupakan salah satu tokoh pendidikan, bagaimana pendidikan di Indonesia dapat membentuk manusia yang bisa membangun apa yang ada dalam dirinya. Nah, pada pemikiran berlanjut, maka muncullah yang namanya 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Nah, di sini akan berpengaruh terhadap visi dan misi dan permasalahan perubahan yang saya buat.
Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga adalah bergotong royong. Yang keempat adalah berkepentingan global. Yang kelima adalah benar kritis. Dan yang keenam adalah kreatif. Hal ini mempengaruhi dari kehidupan aspek profil pada Pancasila. Nah, di sini diharapkan keenam aspek profil Pancasila tersebut akan dapat terrealisasi dan berhubungan baik konten maupun konteks dalam visi yang saya buat. Nah, di sini visi yang saya buat adalah visi yang aspeknya berpihak kepada peserta didik. Nah, di sini dalam program pendidikan guru penggerak ada istilah industri apresiatif yang merupakan pendekatan manajemen perubahan yang bersifat kolaboratif yang berbasis pada konten yang ada. Di sini artinya apa yang kita miliki di sekolah kita dapat dimanfaatkan dengan sesama untuk dapat merealisasikan visi dari yang telah saya buat yang dipengaruhi oleh keenam dimensi dari profil Pancasila tersebut. Nah, Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, berlanjut kita akan coba menganalisis gambar. Di sini ada gambar yang sudah saya ambil dari proses pembelajaran di kelas. Mungkin ada yang mau berpendapat dari gambar tersebut apa yang mungkin kita bisa dapatkan. Silakan, Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan dari gambar tersebut? Musik, iya, terkait profil. Kalau terkait profil pelajar Pancasila berdasarkan gambar, anak-anak terlihat mandiri menggunakan gadgetnya. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi? Mungkin dari satu gambar ini kita dapat menemukan beberapa nilai, ya, beberapa nilai, bahkan nilai yang secara eksklusif pun bisa kita gunakan. Dengan dimensi profil pelajar Pancasila, kalau kepedulian itu memang mandiri ada ya, kreatif juga tersedia memang ada anak-anak yang menggunakan itu pasti dan lahir kelas-kelas tinggi. Tapi di sini kan yang seperti gotong royong tidak kelihatan Pak ya, tidak kelihatan gotong royong. Jadi saya mungkin berkenalan dengan anak. Terima kasih atas masukannya. Baik, dalam hal ini kita bisa lihat bahwasanya kurang lebih ada 4 nilai yang dapat kita ambil betul dari gambar ini. Pertama memang mandiri, kreatif, bergerak kritis, dan apa lagi? Kalau Bapak Ibu lihat dari secara gambar, betul, bergerak mulia. Kalau dilihat mereka menggunakan HP dengan sikap yang baik, nggak ada yang kiri kanan, nggak ada yang nyantai, nggak ada yang tiduran, gitu ya, gitu. Nah, di sini dari gambar di sini mungkin nggak akan terjadi suatu kesalahan atau problem atau masalah dari peristiwa ini. Mungkin nggak ada timbul masalah. Pasti ada. Pasti ada. Apa itu contohnya? Terus yang paling gampang adalah pasti ada masalah di mana 1 atau 2 orang itu membuka satu menu, satu fitur yang memang bukan tempatnya, dan itu yang menjadi masalah sekarang, sehingga banyak guru yang menolak siswa membawa HP ke sekolah. Betul ya, Bapak Ibu? Nah, sekarang pertanyaannya, yang jadi masalah diri siswa, gadgetnya, atau gurunya?
yang jadi masalah, yang membuat beberapa guru takut atau menimbulkan problem atau masalah itu dari gadgetnya, dari siswanya, atau dari gurunya. Kenapa Bu? Yang menjadi masalah mungkin siswanya ya, karena kan sebenarnya gadget nggak salah. Ini diciptakan untuk bagaimana manusia itu bisa menggunakan dengan baik smartphone gitu ya, iya dengan bijak gitu. Benar sekali. Jadi berarti dari siswanya kita harus mengubah mindset mereka gitu, bahwasanya HP ini hanya untuk edukasi buat nambah wawasan gitu. Kita harus mengubah apa ya mindset dia gitu, bagaimana iya mencari informasi, bagaimana pengetahuan apa yang lebih luas lagi gitu. Itu ada gitu. Bukan hanya untuk hiburan gitu, bertujuan untuk hiburan saja. Jadi gadget ini dibuka untuk sebagai pembelajaran, menggunakan Indonesia. Ini saya tambahkan kalau memang diberikan waktu itu bijak menggunakan gadgetnya. Apalagi kan guru-guru muda nih, dia bu canggih-canggih ya. Kalau saya lain perguruan, judul saya mengajar dengan hati tak terkalahkan oleh teknologi, Pak. Soalnya nggak mungkin ya kita kalau mengajar dengan ini kan kadang-kadang anak-anak perlu kasih dalam hati kita, kasih sayang, jadi itu kalau sama gadget ya kalahkan sama teknologi. Bu Asro boleh makin dulu, Bu Asro di pos dulu. Nah, ketika mungkin peristiwa itu terjadi, artinya ada problem atau masalah yang terjadi ketika dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, maka dalam materi di menurut satu ini ada istilahnya tentang di segitiga studi. Nah, di sini akan saya perlihatkan. Segitiga studi adalah suatu aspek di mana kita bisa menggunakan media ini untuk dapat menyelesaikan satu kasus, ya. Dengan bukan yang pertama adalah menstabilkan aktivitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini dari menstabilkan aktivitas adalah bagaimana sang peserta didik yang melakukan kesalahan itu dapat memahami bahwasanya memang kesalahan itu dapat terjadi, dapat dilakukan oleh semua orang, akan tapi dengan segi pemahaman bahwasanya kesalahan itu harus dibenarkan atau kesalahan itu harus bisa dimenangani dengan baik. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Di sini aspek itu siswa atau pendidik dapat diminta untuk memahami apa nih yang salah, apa yang tidak baik dalam dirinya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini setelah memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dalam aspek bagaimana dia dapat mencari solusi atau memperbaiki kesalahannya. Contoh mungkin dari segitiga studi ini adalah bagaimana ketika seorang siswa yang ketika belajar ternyata dia buka fitur atau main menggunakan smartphone-nya dengan tidak semestinya. Ya, mungkin yang pertama menstabilkan itu adalah dia harus tahu dulu nih apa kesalahannya gitu. Apakah melanggar keyakinan kelas atau melanggar peraturan kelas atau mungkin ada hal-hal yang tidak membuat nyaman guru dan teman-temannya. Yang kedua adalah validasi tindakan salah. Bahwasanya membuka fitur atau membuka menu yang tidak semestinya di kelas dan ikuti mungkin games ya, atau mungkin YouTube atau mungkin hal-hal yang tidak dalam pembelajaran, maka itu adalah salah gitu. Bukan suatu yang dapat dibenarkan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini
menanyakan itu adalah bagaimana si siswa dapat mencari tahu apa nih yang harus saya lakukan ketika dia melakukan kesalahan. Dalam hal ini pula saya terangkan bagaimana peran kita dalam aspek 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini kita bisa lihat bahwasanya ada lingkaran. Yang pertama di sini ada bertahan hidup, ini 5 kebutuhan dasar bertahan hidup, terus juga dipengaruhi dengan kasih sayang. Ketiga adalah kebebasan, keempat adalah kesenangan, dan 5 adalah penguasaan. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama tentang soil control, artinya secara fisiologis manusia ingin hidupnya bertahan. Nah, aspek dari bertahan ini meliputi kesehatan, rumah, makanan, atau kalau dalam kita yang sandang itu ya Bu, apa gitu. Nah, di sini juga bagaimana dalam aspek pendidikan, mungkin contohnya adalah seorang siswa yang membawa bekal dari rumah sehingga aspek kebutuhan tadi dapat terpenuhi. Yang kedua adalah kasih sayang. Nah, kasih sayang dan rasa terima ini merupakan kebutuhan yang mungkin cukup kompleks, artinya di rumah harus dipenuhi, di sekolah harus dipenuhi. Mungkin di sini ada yang bisa memberikan keterangan bagaimana menurut Bapak dan Ibu sekalian tentang peran orang tua di sekolah. Karena kalau kita sebagai guru adalah orang tua ya, mungkin ada yang bilang istilah orang tua gitu. Mungkin pandangan Ibu bagaimana tentang guru sebagai orang tua? Silakan Ibu. Ada pendapat tentang orang tua yang di sekolah? Ataukah memang ada menurut Ibu ada pemisah antara orang tua di rumah sama orang tua di sekolah? Ataukah hanya sebatas tipisnya kayak kertas atau kayak bagaimana? Karena kita pernah mendengar ya ada beberapa kasus di mana tuh guru lebih dekat, anak lebih dekat dengan gurunya. Betul, siswa lebih dekat dengan gurunya daripada orang tuanya. Bagaimana menurut Ibu? Silakan. Pertanyaannya bisa diulang lagi. Bagaimana menurut Ibu, bagaimana aspek peran orang tua dalam guru di sekolah sama peran orang tua di rumah? Kalau untuk orang tua, guru sebagai orang tua di sekolah mungkin lebih ke rasa kepedulian terhadap itu, perhatiannya gitu ya. Seperti itu. Makanya kadang-kadang ada istilahnya anak lebih nurut sama gurunya daripada orang tuanya. Bahkan ada orang tua yang minta tolong ke guru, guru ya Bu, bilangin anak ini supaya ini. Tapi nanti akhirnya mau langsung dikerjain gitu. Misalnya potong rambut gitu, Pak. Potong rambut, orang tuanya udah ngajakin liburan di kemarin. Tapi anaknya bilangnya tar aja. Nah itu orang tuanya udah saya, Bu minta tolong ya Bu, hari ini bilangin si A suruh potong rambut. Saya bilangin tuh Pak, pulang sekolah langsung Pak. Memang perlu kerjasama orang tua dengan guru. Dalam estimasi Bu Yani, memang dalam beberapa hal tersebut ada istilahnya kedekatan psikologis. Kedekatan psikologisnya adalah bagaimana sang anak atau peserta didik itu lebih mendengar hatinya dari aspek gurunya gitu. Artinya mungkin kalau orang tua perkataannya didengar hanya sebatas pemikiran, tapi kalau gurunya sampai di dalam hati. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima di sini adalah kebutuhan di mana yang dapat merasakan hanya siswa gitu.
Nah, sehingga mungkin kekurangan yang siswa rasakan di satu wilayah atau lingkungan harus dipenuhi di lingkungan sekolah. Karena memang ada kalanya lingkungan sekolah menjadi lingkungan utama. Gitu. Makanya kita bisa lihat bagaimana beberapa siswa lebih suka di sekolah. Bahkan ranah SMK, ranah SMA, kita bisa lihat anak-anak SMA itu betah di sekolah. Apalagi mungkin yang di rumahnya tidak memiliki kelompok bermain yang kental ya perguruan yang cukup mumpuni, pasti mereka akan lebih di sekolah gitu. Bahkan sampai apalagi dia teman-teman yang di SMK itu pasti mereka sampai hari Minggu sampai hari Sabtu tetap di sekolah. Saya pernah punya pengalaman ada guru ngajar di SMK itu jam 7 malam anak-anak masih telepon. Kenapa? Lagi merapikan kelasnya, ada lomba jam 7 malam masih di sekolah untuk merapikan kelasnya. Padahal mungkin gurunya sudah sampai rumah, gitu. Guru awalnya sudah sampai rumah. Nah itu mungkin dampak dari pemenuhan dari aspek kasih sayang dan rasa diterima di sekolah tersebut. Nah yang kedua, yang ketiga mohon maaf adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah di sini Bapak Ibu kita mungkin dalam beberapa slide diajarkan bagaimana kita memberikan penghargaan dalam aspek ketika siswa mendapatkan sesuatu yang baik, gitu, dipuji, dikasih reward. Nah di sini pemenuhan kebutuhan atas pengakuan dari apa yang dia miliki. Ini mungkin yang lagi dibutuhkan ya, bagaimana siswa dapat diberi motivasi untuk selalu berkembang. Selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah Bapak Ibu mungkin ini yang agak sering jadi perdebatan, kebebasan atau freedom dalam aspek apa? Dalam aspek kemandirian kah, otonomi kah, atau mungkin dalam aspek kemampuan diri dia. Bapak Ibu mungkin tahu misalnya kita sedang melakukan yang namanya diferensiasi pembelajaran, betul ya? Nah ini adalah aspek dari kebebasan. Bagaimana anak dapat mengikuti atau siswa dapat menentukan aspek apa yang mau dia buat. Guru saat ini tidak lagi dalam satu hal, sehingga aspek tadi pemaksaan, sehingga pelanggaran terhadap kebutuhan ini. Bagaimana kita bisa membaca apakah estetiknya, apakah verbalnya. Nah itu yang harus kita perhatikan. Bapak Ibu, mungkin kita terbiasa ketika ada siswa berbuat salah, kita akan memberikan hukuman atau laws ya, menggunakan hukuman. Pernah ada kasus, ini kasus Bapak Ibu mungkin nanti mau pendapat, ada anak yang selalu dihukum oleh gurunya bernyanyi. Kenapa? Karena ketika terlambat masuk kelas, ketika jam istirahat, maka hukumannya adalah bernyanyi. Hukumannya bernyanyi. Pokoknya kalau udah bel, guru di kelas, dia mau belakangan, hukum menyanyi. Tapi kok dalam waktu 2 minggu dia selalu telat. Nah, Bapak Ibu bagaimana tuh? Ternyata anak itu memang mau jadi penyanyi. Jadi dia sengaja untuk ini kesempatan. Nah, posisi yang ini adalah kontradiktif. Sang guru menjadikan menyanyi adalah hukuman, tapi sang anak menjadikan suatu kebebasan. Mohon masukan bagaimana Bapak? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Bapak silakan. Silakan. Tadi yang dikatakan punishment ya, akan menjadi di sini memang
Saya pernah melakukan satu, jadi anak itu bermacam-macam Pak. Dari 10 anak tidak ada yang satu pun persis sama keinginannya. Jadi ya disinilah disebut kebebasan pemilihan. Mungkin satu anak senang matematika, satu lagi senang baca, senang diam, senang musik gitu ya. Nah, untuk anak yang dapat hukuman dia terlambat dan lakukan disuruh nyanyi, bukan kesempatan, ini dia sangat sangat menghargai sekali gitu ya, bahwa gurunya itu pasti tahu. Jadi gurunya itu mungkin dalam hatinya tuh gurunya tahu kalau dia nggak punya bakat nyanyi gitu. Jadi sehingga hukumannya disuruh nyanyi, tapi nggak usah matematika banget. Gitu kalian. Terima kasih Ibu. Intinya gurunya tahu sebenarnya dia bakatnya nyanyi, tapi dikurang-kurangin aja. Oke. Kalau matematika dia pada Artinya mungkin aku udah melaksanakan, kalau di kelas sudah melaksanakan hal itu ya Bu ya. Artinya diferensiasi dari materi udah lakuin ya Bu ya. Iya, kalau yang dia memang hanya matematika, dia juga main matematika ya Pak, ini jagoan dia gitu. Kalau dia senangnya main masak-masak kan dia aja deh masak-masakan. Ini beberapa jumlah makanan. Oh, ini ada tempe, ada tahu. Oh, jadi kalau saya mau tahu, tempe, tahu dia tulis. Oh, jadi dua, satu piring ditulisnya 30 bangnya. Bisa Pak anak menjelaskan kayak gitu. Iya. Bahkan tidak bersuara, makan piringnya berbunyi, itu masuk ke konteks agama juga. Wah iya. Saya dia nggak bisa dipaksa mau ilmu matematika, dia mau ikutin kelas. Oh, luar biasa Bu. Tepuk tangan buat Bu Tomsi. Baik Bu, terima kasih Bu Alfi. Dan yang terakhir adalah aspek dari di sini kesenangan. Kita sering mendengar bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan dengan senang maka hasilnya akan baik atau maksimal. Nah, di sini pun Bapak dan Ibu, bagaimana kita selaku pendidik dapat membuat kelas yang menyenangkan atau kelas yang buat nyaman ya peserta didik, sehingga tadi yang di awal kita sampaikan bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah menuntun, sehingga para pendidik diharapkan menjadi seorang penuntun yang baik gitu. Bagaimana kita bisa melihat, kita bisa menganalisis kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh para peserta didik kita, sehingga tujuan pendidikan yang berhubungan dengan dimensi kompetensi dapat maksimal tujuannya dan dapat direalisasikan dengan baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam budaya musik ini saya mengajak Bapak Ibu dengan menganalisis dari 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan dalam hal ini ternyata pendidik memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang mungkin setelah kita ketahui bahwasanya ada posisi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat orang merasa bersalah, pemantau dan manajer. Ada 5. Ya, pertama penghukum, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Nah, di sini yang diharapkan adalah kita selaku guru dapat memposisikan diri dari 5 posisi ini sebagai kemaksimalan dari segi pendidikan. Dan memang diharapkan sih sebetulnya kita semua sebagai manajer, artinya bukan penghukum, bukan pembuat merasa bersalah, bukan teman juga, bukan pemantau, tapi lebih kepada manajer. Karena manajer itu mencakup dari posisi lainnya. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di sini kita bisa lihat kata-kata ini yang pernah sering kita omongin di kelas ya. Ketika ada anak yang bersalah atau menolak salah, pasti kita ngomong gitu. Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu ternyata aspeknya pembuat merasa bersalah ke dia gitu. Ke dia, dan itu memang mungkin dampak seterusnya adalah si anak memiliki
sakit hati yang cukup gitu ya, artinya saya betul betul sekali. Jadi gara-gara saya Bu Guru kecewa, gara-gara saya Bu Guru sedih gitu. Terus yang ketiga adalah di sini ada istilah ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Nah, aspek di sini juga mungkin bisa kita lihat dari kebutuhan tadi adalah kita yang kasih sayang. Mungkin memang kalau dari segi kalimat ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku, ini agak cocoknya buat kelas rendah ya Bu ya. Kelas rendah ya. Jadi ibu guru itu ngajarnya karena emang sayang. Tapi kalau kelas tinggi, Pak Guru kejar aku karena aku membuat kesalahan pastinya. Gitu. Kalau kelas rendah ya, kalau kelas tinggi, kalau kelas rendah mungkin ibu guru ayo kejar aku, ayo. Tapi kalau kelas tinggi, Bapak Guru kejar aku. Apalagi anak SMA kamu, anak SMA, kompleks gitu ya. Selanjutnya dari aspek ini juga aku kan hebat bisa bikin guru kejar aku. Nah di sini ada nggak hal yang aneh mungkin yang Bapak Ibu bisa lihat? Aku kan hebat kan gitu, bisa bikin guru kejar aku. Maksudnya di sini hebatnya apa ya Bapak Ibu kalau saya lihat? Nggak pernah? Aku kan hebat. Hebat karena menarik perhatian gurunya gitu. Dan bisa ngajar karena dia bisa segala-galanya gitu kan. Iya. Betul. Nah, di sini lebih kepada reward. Jadi si anak itu merasa aku bisa. Contoh, ada soal. Gini, Bapak Ibu. Saya ingat sekali waktu saya kelas 3 SD di SDN Bogor Utara, 3 SDN Bogor Utara, masuk pagi. Saya itu siang, pulang jam 3, masuk jam 1, pulang jam 3. Saya ingat banget kelas 3 SD. Kata guru saya, namanya Pak Mustari. Yang hafal pekan 8 boleh pulang duluan. Yang hafal pekan 8 boleh pulang duluan. Kebetulan saya di rumah udah hafal pekan 8 karena saya belum hafal kalian. 1 kali 8 apa? Nah sampai itu jam 2, jam 2 deh ya. Saya baru belajar 1 kali mata pelajaran. Jam 2, ayo yang maju. Siapa yang bisa? Teman saya 3 orang nggak bisa. 8 kali berhenti. 8 kali saya hafal. Akhirnya saya maju 1 kali 8, 2 kali 8, 13 dan selesai. Salaman. Dulu paling Iwan, SD paling Iwan. Saya di mana itu kelas 4 SD. Wan boleh pulang. Dengan polosnya saya ambil itu rapi-rapi teman-teman. Saya pulang dengan rasa senang ya. Tapi di rumah saya dimarahin sama ibu saya. Kamu udah pulang jam saya. Suruh Pak Guru yang pulang. Kenapa? Sampai akhirnya ibu saya dan ayah saya besoknya nganterin saya ke sekolah minta maaf kalau saya buat salah. Padahal itu adalah ribut. Nah kembali ke tadi penguasaan, artinya ada perbedaan pandangan. Dulu belum ada chat, sekarang ya Bu. Jadi kalau sekarang mungkin gampang. Bapak Ibu guru ketika ada satu hal masalah tinggal chat. Oh si Ridwan boleh pulang karena menurut kalian Bun gitu kan. Dulu mah tidak ada gitu. Dulu tidak ada. Sekarang bahaya kalau yang duluan diculik kan. Betul. Saya khawatir kita itu daripada apa? Betul. Kan kasih Theo pulang kalau rame-rame justru kita rame-rame sekalian pulang apa-apa. Betul sekali Pak. Tapi takut anak orang malah dari sendiri. Betul sekali. Nah, dalam hal ini Bapak dan Ibu dalam konsep beralih ke konsep budaya dalam aspek visi, saya membuat visi sebelum revisi ya. Artinya sebelum
visi ini ditanggapi oleh teman-teman semua. Di sini adalah terwujudnya terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berempati, bertanggung jawab, dinamis menuju profil pelajar Pancasila. Di sini kita bisa lihat Bapak Ibu, kenapa saya mengambil istilah-istilah ini. Yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa artinya bagaimana siswa dapat menjalankan secara konkret apa yang dia pahami. Yang kedua, berempati. Berempati ini nilai yang mungkin saat ini sudah mulai menipis. Saat ini ya sudah mulai menipis. Makanya saya ingin munculkan bertanggung jawab dan dinamis. Aspek dinamis ini adalah bagaimana anak dapat berkembang daya dalam dirinya untuk dapat menjadi seorang pelajar yang memang lekat dengan profil pelajar Pancasila. Saya mengambil Mas juga, Bapak Ibu kita bisa melihat ya bagaimana kasus yang ada di suatu tempat yang anak SMP yang dia dilulukan oleh kepala sekolah. Kenapa? Karena dia atlet silat, jago ngaji, bahkan punya prestasi, bahkan sekolahnya menjadi salah sekolah yang diperhatikan oleh suku dinas, tapi di belakang semua dia membuli temannya, memukuli temannya tanpa ampun, bahkan dia tidak merasa bersalah ketika temannya sudah tergeletak. Ya, bahkan divideokan ketika temannya tergeletak kesakitan, dia hanya berpose dengan semangat. Gak berapa lama sang kepala sekolah pun membelanya. Bukan juga membela ya Pak, artinya dia itu memberikan satu keterangan bahwasanya anak ini prestasi loh, jago silat loh, jago ngaji loh, gitu ya. Tapi itu adalah pembulian. Dia adalah pembuli di sekolah. Nah di sini yang saya ingin bangun empatinya, gitu, empatinya. Seharusnya teman yang jago silat ini menjadi pelindung teman-temannya, bukan menjadi seorang pembuli atau jagoan. Dan di sini pun saya bagaimana? Ini buat kemanusiaannya. Ya. Kalau di sini bertakwa juga mengaji. Kalau empati artinya kalau misalnya gini, yang memvideokan dan teman yang lain itu kurang berempati kepada si korban, gitu. Bukan dia harus berempati kepada teman yang jadi korban. Ini enggak masuk akal ya pelaku berempati. Sebenarnya yang dikatakan berempati gini Pak, maaf ya. Misalnya ada satu anak kelas 1 gitu ya, belum bisa jangankan baca, nurut aja enggak gitu. Nah, temennya pengen tuh baca buku sini apa anaknya pengen banget cerita si kancil. Nah, temennya itu sebelah akhirnya berempati. Ini aku bacain ya, ini aku yang baca itu yang disebut berempati. Tapi kalau berempati yang si pelaku berempati ke korban itu bukan yang membuat videonya orang berempati kepada kenapa sih temannya jadi korban, teman yang lainnya tuh kurang berempati, bukan melarai, memisahkan, bukan berempati. Yang bertanggung jawabnya dia juga tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah disandangnya. Sandangnya kan banyak ya, sandangnya dia jago ngaji, jago silat. Sebetulnya harusnya dia bertanggung jawab dengan titel yang disandangnya itu Pak. Di sini untuk pelajar Pancasila dia mungkin sikapnya belum dinamis untuk bisa bertanggung jawab dengan titel yang Terima kasih Bu Alfi atas masukannya, luar biasa. Benar sekali memang saat ini nilai-nilainya harus kita bangun Bapak Ibu ya, jangan sampai kalau istilahnya kita hanya membangun mengajar, tapi kita juga harus membangun aspek pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu saya jelaskan juga tentang prakasa perubahan. Aspek yang tadi di awal saya bangun, bagaimana mengembangkan motivasi dan kreativitas para peserta didik melalui pemaparan aspek ekonomi berdiri. Nah, di sini saya menggunakan
manajemen bagja yang saya buat sesuai dengan materi yang ada. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Di sini Bapak Ibu, di sini buat pertanyaan. Saya membuat satu rumusan bagaimana langkah-langkah apa saja yang dapat memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam suatu pembelajaran, karena memang kita sudah di abad industri ya, 4.0, itu di mana memang aspek smartphone ini jadi hal yang penting gitu. Dan tadi kita lihat bagaimana berita-berita atau media-media informasi semua cepat didapat, semua cepat didengar dengan adanya media elektronik sekarang gitu. Nah, di sini Bapak dan Ibu, setelah buat pertanyaan, saya diminta untuk dapat mengatur eksekusi. Nah, atur eksekusi ini bagaimana visi yang sudah dibuat dapat direalisasikan dengan baik gitu. Nah, yang tadi di awal Bapak Ibu tentang penggunaan smartphone. Nah, Bapak Ibu, saat ini di sekolah kita penggunaan smartphone sebagai media pembelajaran atau media hiburan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sehari-hari ya, karena kita kalau kerja di lorong kan anak-anak kalau pulang sekolah pada main HP gitu, mungkin ada masukan atau dari Bapak dan Ibu semua tentang HP tersebut. Silakan. Kalau menurut sepanjang Bapak Ibu deh, saat ini smartphone yang di sekolah kita yang kelas boleh ya? Bagaimana boleh bawa apa ya? Itu media hiburan atau media pembelajaran? Kalau untuk dalam waktu pelajaran mungkin akan digunakan sebagai asesmen ya, bahan asesmen. Tapi kalau misalnya sudah di luar jam belajar, misalnya lagi istirahat atau mungkin setelah pulang sekolah, biasanya saya temukan itu digunakan untuk bermain gitu. Entah itu dalam bentuk video, buat media sosial, ataupun misalnya saat game, untuk bermain game seperti itu. Kalau saya langsung Ibu, saya bertanya sama kelas 6. Kenapa kamu di sini mainnya gitu? Jadi dia tuh kan pindah-pindah. Saya berkelompok di kelas 6. Dia itu kalau jam istirahat, jam kosong pasti situ mainnya. Kenapa? Betul. Wifi-nya di situ. Wifi-nya di situ. Kamu tahu passwordnya? Tahu dong, Pak. Dari Pak gitu. Jadi di situ terus. Nah, terus akhirnya saya coba duduk dan saya tanyakan, kalau wifi-nya dimatiin, gimana? Ya pindah Pak. Kau mau pakai kuota? Jangan Pak. Sayang Pak. Nah, di situ timbul pertanyaan. Saya coba ambil satu kasus. Pesan ini itu ikhlas, ya ikhlas kalau kuotanya habis buat games. Ikhlas, mau dia? Boleh Pak, ngaruh. Tapi kalau misalkan ketika pembelajaran, dia nggak mau. Dia nggak ikhlas kuotanya dipakai buat pembelajaran. Apa yang kita ambil? Hikmahnya. Berarti apa? Dari segi kuota, anak-anak lebih ikhlas bermain game dengan kuota sendiri habis. Nggak apa-apa, saya ikhlas. Tapi untuk pembelajaran asesmen di kelas, mereka akan berpikir berkali-kali. Aduh, bahkan mohon maaf, saya pernah bertanya sama dua orang sih. Ketika belajar menggunakan handphone tanpa wifi, dia akan pelan-pelan. Kenapa? Ya, ketika dia lagi muter, dia langsung tutup. Kenapa? Sayang kuotanya. Buat apa? Buat kesediaan main game. Nah, ini yang ternyata setelah saya renungi dari aspek ini ya,
saya berpikir, oh ternyata anak-anak lebih memerankan sebagai pemegang smartphone, bahwasanya media smartphone itu adalah media hiburan, bukan media pembelajaran, gitu. Betul, nilai kurang bijak. Nah di sini yang yuk sama-sama kita ubah mindsetnya, gitu. Bahwasanya jangan sampai wifi yang ada di sekolah kita dimanfaatkan just untuk game saja, gitu. Artinya pola pikir yang ada di pikiran adalah nih smartphone untuk media pembelajaran. Dan kalau ini tidak bisa selesai, saya yakin sampai kapanpun pasti guru-guru banyak yang nolak anak bawa HP ke kelas. Anak bawa HP ke kelas, gitu. Itu pasti. Saya belajar bijak dari teman-teman yang ada di Taipei, di Taiwan. Mungkin kalau ibu tahu bahwasanya ketika ibu menyerahkan di Taipei itu wifi di mana-mana, tanpa password, tanpa adanya kunci, tanpa kesani, langsung masuk, langsung ngelink di smartphone kita. Kenapa? Karena memang di sana ada untuk bijak bagaimana smartphone mereka digunakan untuk sistem keperluan dari kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi bagaimana tidak ada tuh kekurangan di Taipei, ya, di Taiwan tidak ada tuh kekurangan sinyal, gitu, karena memang muter dan cepat loadingnya seperti itu. Dan dari aspek ini pula Bapak dan Ibu diharapkan bagaimana visi yang akhirnya berubah dari visi yang pertama saya buat adalah terwujudnya generasi gigi yang bertakwa dan memiliki wawasan berkemajuan. Nah ini yang mungkin sama-sama kita bangun bagaimana sekolah kita yang merupakan sekolah penggerak dapat memiliki peserta didik yang pastinya bertakwa dan memiliki wawasan berkemajuan. Mohon saran dari Ibu dan Bapak semua tentang visi saya ini, apakah visi saya reliable ataukah mungkin dapat dilaksanakan sekolah kita dari segi apa yang kita miliki, dari segi aset yang kita miliki, apakah visi ini dapat berjalan, dan mohon masukannya dari Bu Yani. Silakan Bu Yani. Terima kasih Pak Ridwan. Untuk dari saya dengan visi terwujudnya generasi gigi yang bertakwa dan memiliki wawasan berkemajuan. Untuk penilaiannya ya, kalau untuk bertakwa kita bisa lihat misalnya bagaimana menjalankan ibadah atau pembiasaan gitu kan. Kalau untuk gigi itu penilaiannya dari mana, dan untuk wawasan berkemajuan penilaiannya dari mana? Terima kasih. Saya bisa bertanya. Terima kasih Ibu Yani. Generasi gigi di sini adalah generasi yang mungkin dari aspek bahasa artinya tidak pandai menyerah, ya, artinya tidak satu kali gagal sudah gitu, artinya menyerah. Gigi di sini kenapa saya ulang gigi? Karena memang kata-kata yang cukup memotivasi, artinya siswa selalu berusaha ketika yang mendapatkan suatu halangan, siswa bisa mencari solusi sendiri, gitu Bu. Nah di sini gigi yang pertama adalah kita bisa lihat bagaimana saat ini banyak peserta didik yang memang ketika ada masalah larinya ke hal-hal yang negatif, gitu. Bapak dan Ibu, saya pernah mendapat data dari dinas sosial waktu ketika saya diundang dalam suatu seminar tentang narkoba dan pergaulan bebas. Ternyata DKI Jakarta itu banyak sekali
hampir sekitar 40 lebih 40% ya, saya lupa pastinya, yang menggunakan narkoba itu adalah siswa SD, SMP, SMA. SD sudah Ini isi ya, belajar ya, yang sudah direvisi. yang sudah direvisi. Ini dikaitkan dengan gambar yang awal ya, bijak menggunakan laptop. Jadi bukan artinya saya berpikir gini, wujudnya generasi ini kita semangat misalnya bertakwa. Ada seperti dia yang mengatakan dengan pembiasaan kita lihat dengan pembiasaan. Nah, berwawasan kemajuan misalnya anak gemar dengan maksudnya dia bisa mengatakan nama lembaga sekolah tersebut, dia senang dengan Pancasila kan, kita tidak mau anak ya apa dengan memberikan kebebasan pilihan di mana dia bangsanya gitu ya. Sehingga dia memenuhi wawasan kemajuan yang misalnya bagiannya ada istilah dia akan maju sukses, wawasannya berkembang, bagaimana dia bisa mengembangkan lagi kenaikan jenjang atau sabuk yang akan dimiliki. Tapi kalau hubungannya dengan smart ya apa namanya smartphone yang dia punya gitu ya, saya pernah melihat atau pernah saling banding gitu ke sekolah global di mana anak-anak itu memang sudah bijak menggunakan, karena saya tanya kenapa kok zamannya saya belum punya handphone Pak, zamannya saya belum punya handphone kebetulan anak itu pada bawa gini semua, saya nggak mengerti ini apaan gitu, benda apaan gitu kan ya. Ternyata itu alat yang digunakan sekolah supaya tidak ada kertas, tidak ada tumpukan kertas, jadi anak itu membawa satu saja gitu ya, sudah komplit di situ gitu. Kemudian dia waktunya memang dapat giliran sholat, dia memang langsung sholat gitu. Kemudian dia melihat ini ya paspor bagian rapor, saya waktu itu paspor bagian rapor, dia tidak, guru bukan menjelaskan anak itu bisa matematika, itu bisa IPS, itu masih di IPS ya SD, tidak menjelaskan gitu Pak gurunya, tapi anaknya yang menjelaskan, bunda aku nilai rapornya tinggi di sini karena aku bisa seperti ini, jadi gitu, jadi dia menjelaskan isi rapornya itu sendiri, jadi bukan gurunya lagi, mungkin dengan alat yang canggih ya, mungkin dalam bertambah wawasan. Ya, Ibu terima kasih telah menguatkan dengan contoh real sangat luar biasa. Bu Wafik mohon menanggapi tentang terwujudnya generasi ini yang bertakwa dan memiliki wawasan kemajuan. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih atas wawasannya yang bermanfaat sekali di beberapa tahun ini. Bahwasanya di pembelajaran di CPP ada visi ya, visi guru penggerak. Salah satunya adalah ini Pak Ridwan sudah membuat terwujudnya generasi gigi yang bertakwa dan memiliki wawasan kemajuan. Singkat, padat dan berbobot ya, sebenarnya itu dalamnya itu bisa ditelusuri lagi banyak, luas masih luas banget. Mungkin yang di sini wawasan berkemajuan ini, komentarnya yang wawasan berkemajuan itu maksudnya digitalisasi ya, berbasis digital kan. Apalagi sekarang kita kan sekolah harus apa saja berbasis digital. Seperti itu. Ya, ini sudah bagus tentang berkemajuan di era sekarang kan harus digital, apa digital gitu ya. Ini sudah bagus. Ini apa ya? Sarannya mungkin itu bagaimana membuat konsep yang benar-benar matang untuk supaya merubah mindset bahwasanya smartphone itu tidak hanya digunakan untuk hiburan saja gitu. Kita merubah mindset tadi untuk supaya smartphone ini
Nah, untuk mencari informasi yang penting gitu ya, dalam pembelajaran seperti itu. Itu aja sih bagaimana konsepnya ya, kita supaya apakah kita membuat suatu kerjasama atau apa, kan misal di sekolah dilarang kan kita membuat kita membuka desk, tidak membuka jam di sekolah, pas di rumah di mana sampai malam dia bisa gadget terus gitu, main game terus atau media sosial terus gitu. Nah itu bagaimana caranya, itu yang sulit gitu ya. Terima kasih Bu Opik. Benar sekali apa yang dilakukan Bu Opik, sejalan dengan benang merahnya dari Bu Dani, Bu Alfi, Bu Afif, Bu Sakit, Bu Ita dan Bu Sakit dan Bu Tati semuanya ya. Bahwa memang ini PR kita bersama, bagaimana kita bisa melacak tadi kata bijak ya Bu ya, bijak menggunakan smartphone ini gitu. Artinya ketika saya yakin waktu awal-awal masih banyak ya, banyak sekali sekolah yang melarang membawa gadget, membawa HP ke sekolah. Ya, sampai dirazia, sampai dikumpulin kan. Tapi setelah berjalan waktu, akhirnya apa? SMA boleh, ke bawah lagi SMP boleh, bahkan bumbunya ketika COVID ya, yang tadinya pelarangan di mana-mana, akhirnya mewajibkan di mana-mana gitu. Dan dampak yang paling besar adalah setelah pandemi lagi, ternyata dengan adanya smartphone ini menunjang loh bagaimana mencari sekarang ya, betul, tugas dengan menggunakan smartphone. Bahkan mohon maaf, beberapa kasus itu kan menggunakan ujian asli ya, menggunakan smartphone lagi gitu. Nah di sini ternyata ya ARB juga. Nah makanya di sini mungkin kita membangun tadi kebijaksanaan dalam penggunaan smartphone. Bagaimana kembali smartphone ini menjadi media belajar loh. Yang utama adalah media pembelajaran, bukan media hiburan. Oke, smartphone adalah media hiburan, tapi itu nomor sekian yang kita bisa bandingkan atau samakan dengan media pembelajaran. Baik Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, mungkin demikian pemaparan dari saya mohon untuk Bapak, Ibu dan Bapak memberikan pesan dan pesan untuk saya terkait pemaparan saya. Dia ini mau masukkan saran dan kritik. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Kalau untuk dari saya, apa yang sudah Pak Ridwan tadi paparkan sangat bermanfaat, menambah pengetahuan saya, dan saran saya buat Pak Ridwan, lanjutkan, selalu sehat dan semangat, terus bergerak. Cara paling kita didapat jiwa muda ya, harus mengembangkan diri ya. Belajar kan dari buayanya sampai yang jadi terus pesan-pesannya banyak pesan yang saya baru tahu ya, tentang mitigasi visi, tentang inferior itu ya tadi ya, bagja ya, itu banyak ilmunya yang didapatkan ya. Jadi saya masih mau gitu ya, tunggu 5 tahun Semoga nanti buatnya amin ya. Pokoknya pesannya bagus, sangat bermanfaat ya, dengan Pak Ridwan di webinar ini berbagi praktik ya, berbagi pembelajarannya, berbagi budaya positif kepada guru-guru, sangat bermanfaat. Pokoknya semangat buat Pak Ridwan dalam pengembangan karirnya ya, semangat.
Musik Paripurna kesempatannya memberi kesempatan saya untuk terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Banyak sekali yang bermanfaat dan membuat budaya pasar baru di sekolah dan inspirasi banyak guru-guru di sekolah. Terima kasih, semangat terus belajar. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu semua yang telah memberikan saran yang untuk saya semangat untuk saya. Saya akan berusaha lebih maksimal lagi dalam peningkatan kompetensi saya, dan saya mohon masukan, mohon saran, mohon kritik pastinya ya, sehingga saya dapat memberikan dampak positif untuk kemajuan dari pendidikan di sekolah kita, dan semoga pendidikan Indonesia semakin maju. Kita sama-sama ya guru penggerak, tergerak, okay. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum